saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya statement Anies Baswedan terbukti ya saat debat Pilpres kemarin. Wah, kenapa Bang kok banyak terbukti? Ya, pertama soal IKN ya. Soal IKN bisa saja prediksi dari Anies Baswedan bisa saja mangkrak di era Prabowo. Dan itu pun begitu kan, itu pun Anies Baswedan mengatakan IKN itu bukan ya kebutuhan oleh masyarakat, tapi keinginan para orang-orang tertentu. Dari sini sudah jelas, Bos. Ya, dari sini sudah jelas. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif, yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Pertama begitu kan ya, ketika Anies mengungkapkan seperti itu, banyak yang dikritik oleh para pendukung-pendukung Prabowo, para pendukung-pendukung Jokowi dan sebagainya. Salah satu yang kemudian fenomenal kemarin sampai menjadi trending topik di situ soal mengatakan endasmu. Nah, ini sampai diulang-ulang loh. Masa sekelas presiden kok bisa ngomongnya seperti itu? Bagaimana fakta dan realita apa yang kemudian disampaikan ya dari Prabowo terhadap masyarakat? Kalau Prabowo Subianto ya diamanahi oleh rakyat Indonesia akan memberantas korupsi, akan mengejar ya para koruptor dimanapun tempat berada. Tapi rasa-rasanya begitu, sampai sekarang belum ada kebijakan dan regulasi yang kemudian begitu kan ya, para koruptor-koruptor kelas kakap begitu kan ya, belum belum ada tersangka. Jadi gimana begitu? Soal PIK 2 misalnya, soal pagar laut misterius. Apakah orangnya di penjara? Apakah masih santai-santai aja begitu kan? Ya jangan-jangan ya sekelas Prabowo begitu belum bisa untuk menangkap orang-orang itu. Jadi terlalu kuat lah. Ini tembok besar yang dihadapi justru seperti itu. Tapi kalau berbicara terkait apa yang kemudian disampaikan Anies Baswedan soal regulasi dan sebagainya, maka saya kira sudah terbukti satu persatu apa yang kemudian diungkapkan oleh Anies Baswedan saat debat ya. Dan bahkan masyarakat semakin puas begitu kan ketika memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024 kemarin. Kenapa? Anies Baswedan pernah memberikan nilai kepada seorang Prabowo di situ begitu kan ya, soal bagaimana ya Prabowo menjadi menteri. Dia mengatakan ya 11 dari 100, dan ini sampai sekarang masih sakit hati nampaknya ya.
Jadi saya kira ucapan-ucapan Prabowo ini ya sekarang ini ya bagaimana kalau sesudah dan sebelum terpilih dan sesudah terpilih berbeda rasanya. Nampaknya ini kan sudah muncul ketahuan begitu kan narasi-narasi mereka. Apakah hanya omon-omon saja atau bagaimana begitu. Sedangkan rakyat masih menunggu. Soal efisiensi oke lah tidak ada masalah demi bangsa dan negara begitu kan. Tapi jangan sampai mem-PHK orang. Ini kan yang saya lihat. Percuma memberi makan siang bergizi gratis kalau orang tuanya dipecat, di-PHK dan sebagainya. Apa juga begitu kan untungnya. Jadi saya kira ini banyak masih netizen begitu kan yang mengkritik soal itu nih. Akhirnya statement Pak Anies Baswedan terbukti saat debat Pilpres lalu tentang IKN ya, Pilpres lalu tentang IKN. Mana nih buzzer-buzzer yang memuji-muji IKN sebagai proyek prestasius? Nggak taunya proyek paling ngebladus dan gedabrus. Gambar hanya pemanis tak ada korelasinya dengan pilkada, tapi dengan narasinya. Wah, ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Jadi banyak berpotensi banyak yang kemudian mangkrak begitu kan ya. Proyek-proyek Jokowi ini. Ya kalau sudah terlanjur bahasa ini gimana? Ya mau bagaimana lagi begitu kan. Artinya secara tidak langsung masyarakat kan sudah tahu bahwa seperti apa kepemimpinan seorang Prabowo. Ini sebelum jadi presiden, ya sudah sebelum jadi presiden sudah dirangkum kok oleh masyarakat Indonesia itu sendiri begitu. Perlu akal sehat untuk membandingkan potongan video ini. Nampaknya Prabowo ini blunder sendiri begitu kan. Ya apalagi yang dikatakan Prabowo ini endasmu begitu kan ya, endas dan sebagainya. Makanya saya mengkoreksi begitu kan bahwa ucapan Prabowo mengatakan seperti itu saya kira tidak layak karena sebagai seorang presiden. Walaupun dikritik koalisi gemuk, dikritik bahwa seolah-olah dikendalikan Jokowi semuanya. Ini kan masyarakat Indonesia yang mengkritik itu. Bukankah pidato-pidato itu yang seharusnya begitu merangkul. Apapun yang terjadi dikritik apapun begitu kan. Ya, terserah masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena menjadi pejabat dan apapun di situ ya siap dikritik. Ya kalau tidak mau dikritik ya ngapain? Nggak usah jadi presiden lah begitu kan. Ya jadi saya kira ini yang banyak nampaknya begitu kan ya. Makanya ucapan-ucapan Prabowo dengan Jokowi ini kok rasa-rasanya lebih substansinya lebih kena Jokowi. Memang benar Bapak jadi presiden bukan mandat dari rakyat. Menang gak jelas ya KPU apa ini maksudnya ya. Bahkan ini banyak komentar-komentar dari netizen. Ya, ini biar baca aja di situ begitu. Ini ketika Prabowo dulu begitu kan saat menjadi calon presiden ini kan kalah 2 kali sama Jokowi di situ. Dia dan pengagumnya lihat dia yang postingan ini apapun pura-pura tidak melihat ya. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya, ngeri-ngeri sedap. Jadi artinya apa? Saya sudah menangkap begitu kan. Jangan-jangan pidato-pidato Prabowo dari kemarin jangan-jangan hanya hiburan saja kepada seorang Jokowi. Hiburan saja kepada pendukung-pendukung Jokowi. Tapi di balik panggung belakangnya bisa saja ya sama dengan kita yang namanya manusia begitu. Ya orang-orang akan melihat bahwa jangan-jangan Jokowi ini ingin mengunci begitu kan ya. Ingin mengunci Jokowi, ingin mengunci Gibran. Apakah jangan-jangan seperti itu? Ya kita lihat saja realitasnya nanti. Ya kalau Prabowo dan Gibran ini di kemudian hari misalnya begitu kan berpisah, maka kan politik itu kan tidak selamanya selalu bersama begitu. Masa Gibran harus menjadi wakil lagi? Kalau Prabowo kuat begitu. Makanya saya punya tantangan besar kepada Presiden Prabowo begitu kan. Tantangannya adalah apa? Tantangannya adalah ya maka Prabowo kalau dicap kuat surveinya paling tinggi nyalon sendiri. Kalau bisa lawan sama Gibran begitu biar tahu begitu kan rasanya bagaimana ya dengan dengan Gibran dan sebagainya ya lawan-lawan mereka. Makanya tidak heran ketika Anies Baswedan mengomentari masalah soal IKN begitu kan ya soal IKN itu ini agak gimana begitu. Nampaknya IKN ini sekarang ini belum ada keseriusan dan perencanaan yang matang apakah ini dilanjutkan atau tidak. Makanya secara efisiensi waktu, secara efisiensi anggaran juga begitu kan. Ini kan membutuhkan anggaran yang begitu fantastis. Itu satu. Yang kedua adalah membutuhkan bagaimana ya IKN ini tetap dilanjutkan atau bagaimana begitu kan ya.
Ini kan masih belum terang di situ. Lantas bagaimana? Ya, kita tunggu saja nasibnya bagaimana ya. Tapi saya yakin dan saya yakinnya pernyataan Anies Baswedan ini benar-benar terbukti begitu kan. Soal IKN, soal Prabowo, nilai Prabowo begitu kan ya. Nilai Prabowo 11 dari 100 dan sebagainya. Terus kemudian dari yang lain. Saya kira sosok dari Anies Baswedan ini sangat-sangat luar biasa. Ya, bisa saja pendukung-pendukung Jokowi ngamuk di situ. Ya, karena dunianya dunia politik sekarang ini begitu kan. Sudah tidak laku pidato-pidato seperti Prabowo, ya Jokowi begitu kan ya. Sudah ini dan ini tidak laku di era hari ini. Yang laku itu justru seperti Gibran, belusukan, santai, sana sini, bicara seadanya, sama dengan Jokowi. Ya kita lihat saja realitanya, seperti Anies Baswedan santai turun ke bawah ditanya pendapat ini dan itu begitu kan. Makanya ya posisi Anies Baswedan ini sekarang ini terarah ya. Ya wallahualam lah, karena ini politik begitu. Ya politik itu kan tidak bisa ditebak. Bisa saja panggung depannya seperti itu tapi desain di belakangnya berbeda. Bisa saja begitu, karena sekarang ini partai-partai bisa saja main dua kaki sana sini begitu kan. Ya ibaratnya ini kan masih cari sensasi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.